olahraga sepeda, karena olahraga sepeda ini. Jangan beli sepeda bisa, kurban nggak bisa. Ini gawat nih. Sepeda sampai 10 juta, 15 juta, kurban nggak juga ikut. Iya kan? Ditawari Pak, kurban Pak. Tapi kita tengok beli sepeda dia baru 10 juta. Padahal kurban cuma 1,8 atau 2 juta. Jadi kurban itu Pak, di atas namakan tiap tahun nama suami itu seluruh keluarga kita mendapatkan fadilah sunnah berkurban. Jadi nggak perlu ganti-ganti nama orang berkurban itu. Atas nama kepala keluarga suami, istri, anak sudah mendapatkan bagian daripada pahala kurban. Karena banyak orang rumah kita gitu, iri, abang-abang aja namanya. Nama aku lah sekali-sekali, dia nggak paham. Ya Pak, jadi atas namakan kita kepala keluarga, itu seluruh istri dan anak kita sudah mendapatkan bagian pahala. Kenapa orang berkurban mendapatkan pahala sepertiga bagian? Itu bukan mutlak untuk dirinya. Bagian sepertiga itu dibagi-bagi kepada ahli keluarganya atau kaum kerabatnya. Kita enggak. Untuk kita sendiri simpan di kulkas sampai 3 bulan enggak habis-habis. Salah itu pengertiannya. Itu sepertiga itu dibagi-bagi lagi Pak. Untuk kita hanya cukup sekadar untuk dimakan saja. Ya. Orang kalau tahu pahala kurban tiap tahun ingin jadi anggota tetap. Kenapa? Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah pahala orang yang berkurban itu? Rasulullah menjawab, setiap satu helai bulunya satu kebaikan. Coba berapa jumlah bulu yang melekat dari hewan kambing yang kita kurbankan? Nggak bisa ngitung kita. Atau hewan lembu, nggak bisa ngitung kita. Ada lagi pemikiran begini, orang yang nggak paham juga. Di dalam peserta kurban tertera sudah ada 3 lembu, berarti 21 orang. Ternyata karena ada wabah corona, ada peserta yang mundur 2 orang. Jadi nggak genaplah 21. Hanya 19. Sampai ditunggu sampai hari H nggak ada juga yang daftar karena nggak cukup 7 itu. Dibelikanlah kambing, protes yang dibelikan kambing. Aku nggak mau kambing, aku mau lembu. Pahala aku jadi kecil lah, jadi kambing jadi lembu katanya. Inilah nggak paham. Itu nggak paham Pak. Yang sampai kepada Allah itu bukan besar kecilnya daripada hewan yang kita kurbankan. Yang sampai kepada Allah keikhlasan dan ketakwaan daripada orang yang berkurban itu. Jadi nggak apa-apa kalau diganti pun lembu kalau nggak cukup. Digantikan kambing kalau nggak cukup lembu. Orang dulu ketika Nabi Ismail disembelih itu diganti Allah dengan seekor kibas. Kibas itu apa? Kambing yang besar. Kayak etawa. Itulah kibas itu. Dan yang diganti oleh Allah terhadap kurbannya Nabi Ibrahim itulah dulu kurbannya anak Nabi Adam yang diterima oleh Allah yang bernama Habil. Itulah kurbannya itu. Kibas itu. Itulah kurban dulu yang diterima oleh Allah. Dari kurbannya anak Nabi Adam yang bernama Habil. Ada namanya Qabil, ada namanya Habil. Yang diterima Allah kurbannya Habil. Dan itulah yang sebagai pengganti Nabi Ismail. Karena Allah sebetulnya ingin menguji saja keimanan Nabi Ibrahim. Mana lebih cinta kepadaku atau kepada anakmu? Ternyata Nabi Ibrahim lebih cinta kepada Allah daripada kepada anaknya yang sangat dicintai. Buktinya apa? Dia rela mengorbankan satu-satunya anak yang dia cintai. Kalau pada waktu itu Pak Nabi Ismail mati disembelih, maka syariatnya setiap orang tua menjelang hari kurban harus menyembelih satu orang anaknya. Terpaksa dipilih mana yang paling badungnya kan Pak? Ini badung tahun ini kawin dulu ini. Tapi kan ternyata tidak begitu kan? Allah ganti kan dengan seekor kibas, seekor kambing. Jadi beruntung orang yang sudah berkurban nanti jadi saksi hewan yang dia Kenapa? Ada yang nanya sama saya. Kenapa orang yang berkurban disuruh menyaksikan ketika hewannya disembelih? Ternyata kata Nabi, ketika orang yang berkurban menyaksikan hewan kurbannya, ketika disembelih, mengalirlah darahnya. Bersama dengan mengalir darahnya itu, maka dosa orang yang berkurban itu, kata Nabi, akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Maka disunahkan menyaksikan orang yang berkurban terhadap hewan yang disembelihnya tadi. Sebetulnya Pak, yang paling bagus kalau yang berkurban itu yang nyembelih sendiri. Itu lebih afdol. Yang kurban itu yang nyembelih. Jadi kalau 7 Tapi kan nggak semua orang ahli. Kan ada tekniknya juga, ada juga baca
bacaannya. Maka diserahkan kepada ustadz, orang yang ahli. Jangan nyuruh orang yang nyembelih itu sembarangan. Maaf ya Pak, ada di suatu daerah. Dia sering berbuat pelanggaran dosa, berbuat maksiat. Banyaklah cacatnya. Tapi dijadikan sebagai orang yang bagaimana barokah dari hewan yang dikurban itu menjadi barokah. Jadi Pak, betul-betul kita harus selektif. Sampai yang sangat terkecil pun ya kriterianya itu sangat betul-betul kita harus ya, jangan sampai salah. Ada yang nanya, Ustaz, bolehkah hewan kurban diberikan kepada yang non muslim? Kalau memberikan hewan kurban kepada yang non muslim jangan yang berbentuk mentah. Sudah kita terima hewan kurban kita itu, kita masak, kita kasihkan sama yang tetangga kita yang non muslim, itu boleh. Tapi kalau mentah-mentah mutlak itu kita berikan itu tidak boleh. Jadi kalau kita memberikan kepada saudara kita suka maju ini banyak saudara kita yang non muslim. Jadi biar mereka tahu akan syiar Islam. Walaupun aku cuma sendiri tetangga Kristen di kampung ini, tapi ternyata orang Islam mau peduli terhadap diriku. Buktinya Pak, mereka memberikan masakan dari hewan kurban yang telah mereka terima itu. Jangan terima baunya aja Pak. Kita makan enak, tetangga kita hanya terima baunya saja. Jadi Pak, semua dipotong ya Pak. Jangan ada yang diambil-ambil dulu, tak boleh Pak dalam bab itu. Diambil tekliknya dulu, diambil telurnya duluan. Semua dipotong habis sama kulit-kulitnya. Maka lebih aman ya untuk panitia kurban itu jangan ngambil daging dulu untuk dimasak. Karena itu harus ada ijabnya kepada orang yang berkurban. Jadi dia kalau enggak Pak. Maka beberapa masjid dia tidak mengambil dari daging kurban itu dibuat sop, dibuat apa, tapi mereka membeli nasi bungkus untuk panitia penyembelih daripada hewan kurban. Kenapa? Karena mereka takut. Itu. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati Allah SWT, berkaitan dengan sebelum datangnya hari Idul Adha, ada amalan Pak di bulan Dzulhijjah ini kalau mau diamalkan bagus. Ya. Tanggal 22 Juli itu udah masuk 1 Dzulhijjah. 22 Juli. 31 Juli sudah masuk 10 Dzulhijjah atau Idul Adha. Itu 2 hari sebelum Idul Adha kita disunahkan berpuasa. Tanggal 8 Dzulhijjah itu bertepatan dengan tanggal 29 Juli. Namanya puasa Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Dulu Nabi Ibrahim dimimpikan untuk menyembelih anaknya di hari ke-8 Dzulhijjah. 8 dimimpikan sampai juga malam ke-9 baru pelaksanaan tanggal 10 penyembelihannya. Baru tanggal 30-nya kita puasa juga, namanya puasa Arafah. Jadi salah satu amalan yang sangat bagus diamalkan di bulan Dzulhijjah adalah melaksanakan puasa sunnah. Ada yang ngambil 1 hari puasa Arafah saja silahkan. Ada yang ngambil 2 hari, yang tanggal 8 Dzulhijjah, tanggal 29, pas tanggal 29 Juli itu hari puasa Tarwiyah. Pas tanggal 30 Juli itu hari Kamis itu puasa Arafah. Silahkan. Yang mau ngambil 1 silahkan, yang mau ngambil 2 silahkan. Ya. Yang penting kita jangan sia-siakan bulan Dzulhijjah, kita enggak memperbuat amalan kebaikan. Kenapa? Karena Nabi melaksanakan itu. Kata Nabi, saumu Arafah yukaffiru sanata wal madiyatal mustaqbala. Puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, 1 hari sebelum Idul Adha, itu dapat menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Dosa yang diampuni di sini bukan dosa-dosa besar, tapi dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kita taubat nasuha, menyesali perbuatan dosa besar kita dan tidak mengulang kembali lagi pada masa-masa yang akan datang. Amalkan. Besok ketika mau berangkat sholat Idul Adha, ya Pak, niat sebelum mandi itu niat mandi sunnah. Karena mandi sebelum sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu termasuk mandi Artinya kalau kita baca mandi itu dengan niat mandi sunnah, mandi pun kita mendapatkan pahala. Nawaitul ghusla
sunnatan lillahi, baca niatnya begitu ketika mampu. Atau ditambahkan niat, sengaja aku niat mandi untuk melaksanakan sholat Idul Adha, sunnatan lillahi ta'ala. Segera berangkat ke masjid, ya kan Pak, sholat. Ini sekarang peraturannya nggak boleh sholat di lapangan. Maka di masjid di Medan Krio nggak ada sholat di lapangan tahun ini untuk Idul Adha. Semua sholatnya di masjid masing. Karena himbauannya begitu. Tidak ada di lapangan. Padahal biasanya Medan Krio selalu sholatnya di lapangan bola Medan Krio. Tapi tahun ini tidak begitu. Iya, itulah tadi pemerintah kita. Ya. Jadi segera menuju. Jangan beranjak pulang sebelum khutbah selesai. Karena inti sholat Idul Fitri Adha itu bukan di sholatnya, tetapi mendengarkan khutbah. Banyak orang ketika datang di sholat Idul Fitri Adha belum lagi siap khutbahnya, sudah pulang. Nah, ini.